Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 9. Perkenalkan, nama saya Nur Adinia Rahma. Kalian bisa panggil saya Budini. Saya guru magang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran dan adik-adik sekalian paham dengan materi hari ini. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, adik-adik, saat ini adalah masih masa-masa pandemi ya. Semangat belajar di rumah, terus berlatih soal-soal. Jangan lupa dibaca bukunya, dan adik-adik tetap di rumah aja ya. Jangan keluar-keluar karena kita masih belum aman. Nah, materi hari ini adalah kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita mulai, siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian, catat yang penting-penting, jangan sampai terlewat. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah pembelajaran hari ini selesai, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan bentuk umum persamaan kuadrat yang pertama. Yang kedua, mampu menentukan akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, mampu menentukan karakteristik persamaan kuadrat. Yang keempat, mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan tentang persamaan kuadrat. Nah, submateri yang kita belajar hari ini juga ada 4. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat, karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Nah, materi yang pertama ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a dan b ini adalah koefisien. Dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. X itu variabel dan C itu konstanta. Nah, menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratrik. Nah, yang pertama, memfaktorkan. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, nilai b ini didapat dari hasil penjumlahan antara suku pertama dan suku kedua. Dan c ini didapat dari hasil perkalian antara suku pertama dan suku kedua. Lebih jelasnya nanti kita akan berlatih soal ya. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Rumus sederhana cara melengkapi kuadrat sempurna yaitu dengan cara bisa dilihat di layar ya. Ada 2 cara seperti itu. Dengan catatan, koefisien x kuadrat harus sama dengan 1. Jika tidak, maka harus dibagi dulu sampai nilainya 1. Yang ketiga, menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, bisa juga dilihat di layar, ini rumusnya ya. Nanti kita akan berlatih soalnya. Nah, yang ketiga, jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Berdasarkan rumus kuadratik, akar-akar persamaan kuadrat ini dilihat di layar, ada x1 dan x2. Nah, kan ini jumlah dan hasil kali, berarti ada jumlah akar-akar persamaan kuadrat dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Dari rumus ABC tadi dijumlahkan, jika dijumlahkan maka rumusnya bisa dilihat yang sebelah kiri bawah. Jadi rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah x1 ditambah x2 sama dengan min b per a.
Sedangkan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini rumus ABC dikalikan sehingga menjadi C min A. Dilihat di sebelah kanan bawah, X1 dikali X2 sama dengan C min A. Terakhir ini karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Diskriminan atau yang biasa dilambangkan D adalah hubungan antar koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan kita sudah mempelajari rumus ABC ya. Nah, ini rumus ABC-nya bisa dilihat. Nah, dari persamaan di atas, besaran yang dimaksud diskriminan adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, itu adalah rumus diskriminan. B kuadrat min 4 AC. Nah, dengan demikian persamaan rumus ABC bisa dilihat menjadi seperti ini ya. Min B ditambah atau dikurangi akar D per 2A. Nah, ternyata karakteristik akar persamaan kuadrat ternyata bergantung dari nilai determinannya. D, yang tadi disebut D, jadi ini penjelasannya ya. Pertama, jika D lebih dari 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real yang tidak sama besar, atau X1 tidak sama dengan X2. Nah, jika D sama dengan 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real yang kembar. Ketiga, jika nilai D kurang dari 0, maka suatu persamaan kuadrat tidak memiliki akar real, atau disebut akarnya imajiner. Jadi karakteristiknya ini ada 3 ya. Lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Nah, ini kita ke contoh soal yang pertama. Berapakah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 9X plus 18 sama dengan 0? Nah, ini adalah cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pembahasannya, nah bisa dilihat di situ ada konstanta 9 dan 18. Konstanta 18 bisa dibentuk dari hasil perkalian antara 6 dan 3. Nah, hal itu karena penjumlahan antara 6 dan 3 menghasilkan nilai 9. Nah, nilai 9 itu didapat dari penjumlahan antara 6 dan 3. 18 dilihat dari perkalian antara 6 dan 3, sehingga faktornya X plus 6 dikali X plus 3. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah min 6 atau min 3. Seperti itu ya. Contoh soal yang kedua, himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0. Ini menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Dilihat perintahnya ya, menggunakan cara yang mana. Ini diminta menggunakan rumus ABC. Nah, pembahasannya kan diketahui A sama dengan 1, A sama dengan 1, B sama dengan min 8, C sama dengan 7. Nah, kan sudah ada rumusnya, tinggal mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan ABC, sehingga dapat diketahui jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya X1 itu 7, X2 itu 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 7,1. Nah, contoh soal yang ketiga, tentukan nilai karakteristik akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 16X plus 6 plus 64 sama dengan 0.
Jadi untuk menentukan karakteristik akar harus dicari nilai diskriminannya atau nilai determinannya, dilihat dari nilai D-nya. Nah, x kuadrat plus 16x plus 64 sama dengan 0 itu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 16, C-nya sama dengan 64. Nah, determinan tadi kan rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi, determinannya ketemu 0. Nah, oleh karena nilai D sama dengan 0, maka persamaan x kuadrat plus 16x plus 64 sama dengan 0 adalah memiliki dua akar yang kembar dan real atau sama. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, keliling suatu taman kota berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter, berapa panjang dan lebarnya? Nah, ini menggunakan permisalan. Panjang sama dengan P. Panjang dan lebar, panjang ditambah lebar adalah sama dengan setengahnya keliling ya. Lebar berarti lebar sama dengan 45 dikurangi panjang. Jadi persamaannya panjang dikali lebar sama dengan luas. Nah, bisa dilihat seperti itu caranya ya. Tinggal dimasukkan ke persamaan. Kemudian, nah, ditemukan nilai P itu ada P sama dengan 15 dan P sama dengan 30. Untuk P sama dengan 15, maka lebarnya adalah 45 dikurangi 15 sama dengan 30. Untuk P sama dengan 30, maka lebarnya 45 dikurangi 30 sama dengan 15. Nah, jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 dan 15. Panjangnya 30 dan lebarnya 15. Seperti itu. Nah, adik-adik, materi hari ini sudah selesai ya. Semoga adik-adik semuanya paham tentang materi ini. Terus berlatih soal-soal, terus semangat belajar dari rumah, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.